Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil PowerPoint kami dengan judul Hukum Keluarga untuk penuntasan tugas mata kuliah Hukum Perdata dengan dosen pengampu Ibu Desi Asnita. Adapun anggota kelompok 3 yaitu saya sendiri Erika Dini Patricia, teman saya Putri Pratiwi, dan Fania Aprilawati. Yang pertama ada hubungan keluarga dan hubungan darah. Hubungan keluarga adalah hubungan dalam kehidupan keluarga yang terjadi karena hubungan perkawinan. Hubungan keluarga karena perkawinan disebut dengan hubungan semenda. Contohnya seperti mertua, ipar, anak tiri, dan yang lainnya. Sedangkan hubungan darah merupakan pertalian darah antara orang yang satu dan orang yang lain karena berasal dari leluhur yang sama. Hubungan darah ada 2 garis, yaitu hubungan darah menurut garis lurus ke atas dan ke bawah, dan yang kedua ada hubungan darah menurut garis ke samping. Asas-asas dan tujuan perkawinan. Ada beberapa asas-asas prinsip perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Di antaranya yaitu tujuan perkawinan, yakni membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Sahnya perkawinan sangat tergantung dalam hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Undang-undang perkawinan menganut asas monogami. Perkawinan dan pembentukan keluarga dilakukan oleh orang yang telah dewasa jiwa dan raganya. Hak dan kedudukan suami istri haruslah seimbang. Kemudian yang ketiga ada syarat-syarat perkawinan. Dalam hukum perdata, syarat sahnya suatu perkawinan dibagi menjadi 2 syarat. Ada syarat material dan syarat formil. Adapun syarat materialnya yaitu adanya persetujuan dari kedua calon mempelai. Berlakunya asas monogami menurut pasal 27 KUH Perdata. Jika calon mempelai hendak kawin dengan anak yang di bawah umur, harus ada izin dari wali pengawas, sesuai dengan pasal 36 KUH Perdata. Jika kedua orang tua telah meninggal, maka yang memberikan izin ialah kedua nenek dan kakeknya. Pasal 37 KUH Perdata. Dan kemudian seseorang yang ingin melangsungkan perkawinan harus mendapatkan izin dari ibunya sendiri. Adapun syarat formilnya yaitu pemberitahuan tentang maksud kawin dan pengumuman maksud kawin yang dilakukan oleh pencatatan sipil. Kemudian yang keempat ada tata cara melangsungkan perkawinan. Adapun tata cara melangsungkan perkawinan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, terbagi menjadi 4 tahap. Yang pertama ada laporan, pengumuman, pencegahan, dan pelangsungan. Kemudian yang kelima ada akibat hukum adanya perkawinan. Perkawinan menimbulkan akibat hukum bagi pihak suami dan juga istri dalam perkawinan, di antara lain mengenai hubungan hukum suami dan istri. Kemudian terbentuknya harta benda perkawinan, adanya kedudukan dan status anak yang sah, dan yang terakhir adanya hubungan perwarisan. Selanjutnya F, hak-hak dan kewajiban suami istri yang tertera dalam pasal 30 hingga 34 tentang Undang-Undang Perkawinan tahun 1974. Dalam pasal 30 disebutkan suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat. Dalam pasal 31 ayat 1, hak dan kedudukan suami istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Dalam pasal 32 ayat 1, suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap. Dalam pasal 33 menyebutkan suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain. Dan yang terakhir dalam pasal 34 menyebutkan suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan rumah tangga sesuai kemampuannya. Kemudian G, pencegahan, pembatalan, dan putusnya perkawinan. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa pencegahan perkawinan dapat dilakukan apabila perkawinan tidak memenuhi syarat. Yang kedua, salah seorang dari calon mempelai berada di bawah pengampuan, sehingga dengan perkawinan tersebut nyata-nyata mengakibatkan kesengsaraan bagi calon mempelai yang lain. Yang terakhir, calon mempelai masih terkait dengan suatu hubungan perkawinan yang lain.
Kemudian pembatalan perkawinan. Dalam pasal 22 Undang-Undang menyebutkan bahwa pembatalan perkawinan dapat dilakukan apabila para pihak tidak memenuhi syarat melangsungkan perkawinan. Dalam pasal 71 KHI menyebutkan perkawinan dapat batal apabila seorang suami melakukan poligami tanpa izin. Perempuan yang dinikahi ternyata masih menjadi istri pria lain. Kemudian pria yang dinikahi masih dalam masa idah. Kemudian putusnya perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 38. Yang pertama itu karena kematian, yang kedua karena perceraian, yang terakhir karena putusan pengadilan. Kemudian H. Kebersamaan harta kekayaan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam pasal 35 dan 36 yang menyebutkan harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Kemudian yang kedua, harta bawaan dari masing-masing suami dan istri, dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah ataupun warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan yang lain. Kemudian I. Janji-janji perkawinan yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 29. Yang pertama, pada saat atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan kawin pada bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatatan pernikahan. Setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut. Yang kedua, perjanjian tersebut dapat disahkan bila mana mendengar batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan. Yang ketiga ini, perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Selama perkawinan berlangsung, perjanjian dapat mengenai harta perkawinan ataupun perjanjian lainnya. Tidak dapat diubah ataupun dicabut kecuali bila dari kedua pihak ada persetujuan untuk mengubah dan perubahan itu tidak merugikan ke pihak ketiga. Yang kemudian J. Hukum harta perkawinan pada perkawinan kedua atau perkawinan selanjutnya. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 180 menyebutkan dalam perkawinan kedua dan berikutnya, menurut hukum ada gabungan harta benda menyeluruh antara suami istri. Bila dalam perjanjian kawin tidak diadakan ketentuan lain. Kemudian dalam pasal 181 menyebutkan dalam pasal ini bila ada anak dan keturunan dan perkawinan yang sebelumnya suami istri yang baru oleh percampuran harta dan utang-utang pada suatu gabungan tidak boleh memperoleh keuntungan yang lebih besar daripada jumlah bagian terkecil yang diperoleh oleh seseorang anak ataupun bila anak itu telah meninggal lebih dahulu olehnya keturunannya dalam pergantian ahli waris dengan ketentuan bahwa keuntungan ini sama sekali tidak boleh melebihi 1/4 bagian harta suami istri yang kawin lagi. Kemudian dalam pasal 182 menyebutkan suami atau istri yang mempunyai anak-anak dan perkawinan yang terdahulu dapat melakukan perkawinan berikutnya tidak boleh menyediakan kepada suami ataupun istri baru. Dengan perjanjian kawin itu, keuntungan-keuntungan yang lebih daripada yang tersebut dalam pasal sebelumnya. K. Pemisahan harta benda. Dalam pasal 186 KUH, Perdata mengatakan istri dapat meminta pemisahan harta perkawinan apabila dengan alasan sebagai berikut. Yang pertama, karena suami berperilaku memboroskan harta kekayaan. Dan yang kedua, karena tidak ada ketertiban si suami dalam mengurus hartanya sendiri dan yang menjadi hak istri akan lenyap. Dan yang ketiga, karena ada kelalaian dalam mengurus harta sehingga istri khawatir harta tersebut akan lenyap. L. Jenis-jenis perkawinan. Yang pertama, ada perkawinan beda warga negara. Menurut pasal 57 Undang-Undang Perkawinan, yang dimaksud dengan perkawinan beda warga negara atau perkawinan campur adalah perkawinan yang terjadi antara dua orang di Indonesia yang tunduk pada hukum yang berkelainan karena perbedaan warga negara dan yang satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Dasar hukum perkawinan campur ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 59 Ayat 1.
Perkawinan campur tidak dapat dilaksanakan apabila tidak terpenuhi syarat-syarat, dan untuk memenuhi syarat-syarat tersebut, kedua belah pihak menetapkannya sesuai dengan hukum yang berlaku di masing-masing negara untuk terpenuhinya syarat perkawinan campur. Perkawinan beda warga negara dianggap sah apabila dilangsungkan menurut hukum yang berlaku di negara tersebut di mana perkawinan itu dilangsungkan. Dan bagi warga negara Indonesia tidak melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Sebagaimana yang telah diatur pada pasal 56 ayat 1 yang berbunyi, perkawinan di Indonesia antara warga negara Indonesia dan warga negara asing adalah sah apabila dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara di mana perkawinan itu dilangsungkan, dan bagi warga negara Indonesia tidak melanggar ketentuan undang-undang ini. Kedua, perkawinan beda agama. Di Indonesia, secara yuridis formal, perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang kompilasi hukum Islam. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 2 ayat 1 disebutkan, perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing, agamanya dan kepercayaan itu, dan juga yang terdapat di dalam beberapa pasal dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang kompilasi hukum Islam sebagai berikut. Pasal 40 yang berbunyi, dilarangnya melangsungkan perkawinan dalam masa idah antara seorang pria dengan seorang wanita karena adanya, yang pertama, karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain. Yang kedua, seorang wanita yang masih berada dalam masa idah dengan pria lain. Dan yang ketiga, dengan pria lain. Yang kedua, seorang wanita yang masih berada dalam masa idah dengan pria lain. Dan yang ketiga, seorang wanita yang tidak beragama Islam. Yang kedua, yaitu dalam pasal 44 yang berbunyi, seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam. Dan yang terakhir pada pasal 61 yang berbunyi, tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama atau ikhtilaf al-dian. Yang ketiga, perkawinan di bawah tangan. Perkawinan di bawah tangan atau perkawinan yang dilaksanakan tidak tercatat merupakan perkawinan yang tidak sah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta peraturan pelaksananya. Sekalipun dilaksanakan secara sah menurut syariat agama dan kepercayaan, kedudukan dalam pencatatan perkawinan sangatlah penting dalam masyarakat modern. Adanya pencatatan kawin akan memberi status hukum yang jelas dan bukti yang autentik adanya suatu perkawinan, sehingga dapat untuk menghindari seperti ketidakpastian status bagi wanita dan anak-anak yang dapat dihindari, sehingga adanya pencatatan dalam perkawinan tersebut menjadi salah satu syarat sahnya perkawinan. Adapun beberapa akibat hukum yang dapat ditimbulkan dari perkawinan di bawah tangan. Yang pertama, suami istri tersebut tidak mempunyai akta nikah sebagai bukti mereka telah menikah secara sah menurut hukum. Dan yang kedua, anak-anak tidak dapat memperoleh akte kelahiran dari ayah yang berwenang karena untuk mendapatkan akte kelahiran itu diperlukan akte nikah dari orang tua. Dan yang ketiga, anak-anak tidak dapat mewarisi harta orang tuanya karena tidak ada bukti autentik yang menyatakan mereka sebagai ahli waris orang tua. Yang keempat, tidak dapat memperoleh hak-hak lainnya dalam pelaksanaan administrasi negara yang mesti dipenuhi sebagai bukti diri.